Channel. Nah, sekarang kita mau berangkat dari sekarang start jam 14.23. Walaupun tadi kita berangkat jam 1 karena mungkin persiapan. Jadi kita ini baru berangkat jam 14.23. Tapi nggak apa-apa. Berangkat dari rumah kita di Bali View Ciganitri menuju ke Bali. Bali View to Bali dengan jarak 1000 km, menempuh dengan mobil pribadi. Kita akan melalui tol. Dan satu hal yang jangan lupa, berdoa dulu sebelum berangkat ya. Oke, kita posisi saat ini masih berada di Ciganitri menuju ke tol Buah Batu ya. Oke, stay tune, bye bye. Oke guys, kita udah sampai di tol Buah Batu. Sekarang jam 14.30 ya guys. 14.30 sampai ke tol Buah Batu. Untuk saat ini sih lalu lintas lancar ya di hari Sabtu tanggal 27 ya. Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Jadi untuk kita tadi isi saldo di tadi lupa kerekamnya karena lupa kerekam. Saldo ada di 1 juta rupiah. Tadi masuk. Nanti kita lihat kita akan keluar di tol sampai tol mana ya? Hai guys, kita balik lagi di Aurora Hegara Channel. Sekarang kita udah ada di tol Cisumdawu. Nah, tol Cisumdawu ini memang cukup panjang. Nah, nanti kita lewat juga Cisumdawu tunnel ya. Nah, langsung kita nanti ke Cikopo ya. Jadi stay tune, ikutin perjalanan kita dari Bali View to Bali dengan jarak 1000 km. Nah, kita nggak tahu nih apa kita sampai jam berapa. Waktu tahun kemarin sih kita sampai ke Gilimanuk itu besoknya maghrib ya. Nah, perkiraan kita nggak tahu karena saya lihat di berita memang ada penumpukan di pelabuhan Ketapang karena memang lagi high seasonnya untuk liburan sekolah ya. Tapi nggak tahu nih, mudah-mudahan udah mulai kondusif jalannya, jadi kita bisa nggak nunggu terlalu lama dan bisa naik kapalnya dengan cepat ya. Tapi ya udahlah, kita lihat aja, kita tunggu aja, ikutin aja prosesnya. Mungkin itu aja, tetap di channel kita Aurora Hegara Channel. Sampai kita nanti sampai ke hotel, nggak hanya sampai ke Gilimanuk tapi sampai ke hotel kita. Oke, see you, bye bye, stay tune. Oke guys, bentar lagi kita akan masuk ke Cisumdawu Twin Tunnel guys. Sekarang jam 3 pas, setengah jam kita udah sampai di Cisumdawu Twin Tunnel. Nanti stay tune untuk video kita selanjutnya. Ikuti perjalanan kita dari Bali View to Bali 1000 km. Bye bye tahun 2026. Oke guys, kita udah mau menuju ke exit tol, gerbang tol Cisumdawu Utama. Nah, kita lihat dulu tadi kita kita masuk dari tol Buah Batu. Berapakah biaya tol dari tol Buah Batu ke tol Cisumdawu Utama? Tadi sih saldo kita sekitar 1.006.000 kalau lihat di handphone ya. 1.060.000. Nah, kita lihat kayaknya kalau dari Buah Batu sih
ya, tapi kita lihat ya. 80-an sih kalau ngeliat tadi di listnya. Berapa itu? 84.000. Sisanya 922.100 lagi ya. 84.000 sesuai dengan listnya tadi ya. Di daftar listnya tadi sebelum kita tap kartu tadi dari Tol Buah Batu itu 84.000. Jadi tadi saldo kita 994.000 rupiah. Oke, kita sekarang lanjut mau masuk ke Tol Cipali. Ya, ke Tol Cipali kita lanjut. Stay tune untuk perjalanan kita menuju dari Bandung ke Bali, Bali View to Bali. Tetap stay tune di channel kita Aurora Henggara Channel. See you, bye bye. Oke guys, kita udah sampai Cirebon. Sekarang jam 16.39. Cuaca agak mendung, cenderung kayak mau hujan ya. Perkiraan sampai kita ke Surabaya ya, kurang lebih 3-4 jam lagi lah ya. Mudah-mudahan lancar. Jangan lupa nanti sebelum berangkat fullin dulu bensinnya. Kalau belum full jangan lupa ke rest area. Kita mau ke Naragoka. Oke. Kalau karet Ini agak macet ya. Stay tune di Aurora Henggara Channel Bali View to Bali tahun 2026. Bye bye. Oke guys, jumpa lagi di Aurora Henggara Channel. Ini sekarang jam 18.48. Tadi kita udah rest di rest area Pejagan ya. Sekarang menuju ke kota Semarang. Perkiraan sekitar 2,5 jam sampai Semarang. Sekarang untuk lalu lintas cukup lengang, didominasi dengan kendaraan besar seperti bus dan truk juga. Mungkin karena sekarang memang seasonnya lagi liburan sekolah, jadi banyak sekali bus-bus pariwisata. Oke, ikutin terus perjalanan kita Bali to Bali 1000 km. Nanti kita stay tune lagi Semarang. Bye bye. Bunda subuh. Jembatannya bagus banget. Menuju ke Kendal. Hai guys, kembali lagi di Aurora Henggara Channel. Ini kita lagi di daerah rest area Batang, Semarang. Nah, ini kita sholat dulu. Nih di sini banyak banget. Gak banyak sih. Ada 2 bus telolet. Nah, tadi kita sholat di sini. Ini di rest area 391 km Batang, Semarang. Sekarang jam berapa? Jam berapa ya? Jam 8-an ya. Berhubung tadi habis sholat jadi nggak pakai jam. Kita jam 8-an. Kita udah nyampe Semarang menuju ke Surabaya. Mudah-mudahan sampai ke Surabaya tepat waktu. Sebenarnya sih nggak terburu-buru juga ya, karena kita juga yang penting sih selamat aja ya.
santai aja pokoknya ya, yang penting sampai. Nah ini tadi ini baru minta stiker bis telolet karena ini penggemar bis telolet. Nah ini sudah, nanti kita lanjut lagi di Aurora Henggara Channel. Bye bye. Oke guys, kita udah di tol Kalikangkung. Apa tidak boleh nggak? Ini buka jaketnya. Berapa ya saldonya? Kita cek dulu. Tadi kita terakhir tap saldo itu, bayar saldo terakhir tuh di tol Cikopo ya. Terus kita masuk lagi, langsung lanjut lagi tol sampai akhirnya kita exit di tol Kalikangkung. Cukup panjang sekali, panjang banget. Berapakah? 356.000 ya, sisa saldo, sisa tinggal 500.000 sekian ya. Memang panjang banget ya, memang sesuai ya dengan jarak tempuhnya. Yang bayangin aja dari Cikopo sampai ke sekarang udah sampai ke kota Semarang dengan jarak sekitar 3 jam ya, dengan biaya 356.000. Oke, nah kita langsung masuk lagi ke tol ya. Ini kita tolnya nggak berhenti, ngelanjutin lagi tolnya. Sekarang jam 21.29. Sekarang jam 21.29, menuju sampai ke pusat kota Semarang. Dari Semarang kita langsung menuju Surabaya ya. Stay tune, tetap di Aurora Henggara Channel. Perjalanan Bali View to Bali tahun 2026. Oke, bye bye guys. Kita udah sampai di gerbang tol Banyumanik. Nah kita ini udah sampai di Banyumanik. Berapa ini ya biaya tolnya? Oke, kita cek jumlah saldo kita di 566.100. Sekarang kita jam 21.51 udah nyampe ke kota Semarang. Udah lewat banget ya kota Semarang ya. Ini tuh di Ungaran ya, kalau nggak salah, menuju Ungaran ya, menuju ke Surabaya. Perjalanan kalau lihat dari Google Maps on point-nya ke Semarang itu perjalanan kurang lebih 4 jam. Jadi ya lumayan, perkiraan sampai sih di Semarang. Perkiraan di Semarang itu jam 1 pagi ya, perkiraan 4 jam. Dan kita Ungaran itu sekitar 8 km lagi. Nah dari situ lanjut terus sampai ke Surabaya, kurang lebih 4 jam. Berarti sampai jam 1 pagi ya. Nah tapi kita nggak tahu nih, kalau kita kuat lanjut, kalau enggak kita mau istirahat dulu di rest area, mungkin untuk rest dulu ya. Tetap stay tune di Aurora Henggara Channel. Ikutin perjalanan kita dari Bali View to Bali di tahun 2026 ini. Apa aja sih yang beda di tahun 2025 kita ke Bandung, Pak? Oke? Stay tune. Bye bye. Oke guys, balik lagi di Aurora Henggara Channel.
kita lagi rest dulu di Travoy kilometer 575A rest area. Oke, di Masjid Nurul Hidayat. Jadi kita habis sholat subuh. Sekarang posisi jam 6.40. Lagi nunggu anak-anak tadi ke toilet dulu sama ayahnya. Sekarang rest dulu. Sekalian tadi udah isi bensin juga, full tank lagi. Perjalanan ke pelabuhan Ketapang kurang lebih 7 jam lagi. Untuk ke Surabaya kurang lebih 2 jam untuk perjalanan di Google Maps. Jadi jangan lupa ibadahnya tetap dilaksanain, jangan lupa makan, jangan lupa berdoa. Tetap ikutin terus perjalanan kita dari Bandung ke Bali 1000 km. Stay tune, bye bye. Mataharinya bagus banget. Sebenarnya anginnya warnanya tuh lebih merah ya. Bagus banget. Oke guys, alhamdulillah kita udah sampai di gerbang tol Warugunung. Nah, dari tadi terakhir tuh Kali Kangkung ya, masuk Kali Kangkung. Ini sekarang mau exit tol ke apa tuh? Ke Kali Kangkung. Berapakah biaya tolnya? Kalau nggak salah tuh di 400-an ya. Rp456.000 guys, ya guys, lumayan ya. Sekarang lanjut menuju ke arah Pasuruan sampai ke gerbang tol terakhir di Pasuruan. Nah sekarang lanjut lagi, kita masuk ke gerbang tol Waru Utama. Gerbang tol Waru Utama. Oh di sini nggak check-in tiket, langsung masuk ya guys. Arahnya mau selamat datang di Sidoarjo. Kita udah nyampe Sidoarjo. Nah kita sekarang mau lanjut ke Pasuruan, Jawa Timur. Stay tune di Aurora Henggara Channel, Bali View to Bali tahun 2026. Tetap di Aurora Henggara Channel. Bye bye. Menuju ke Pasuruan. Ini di sini kita cek apa itu dulu? Emani. Kok Emani? Tol. Kita cek dulu. 10.000 dari Sidoarjo. Tadi gerbang tol apa ya? Aman. Lanjut. Kita udah sampai di gerbang tol Kejapanan ya guys. Nah ini cukup ramai hari ini di gerbang tol Kejapanan. Berapa ini biaya tol kita tadi terakhir di gerbang tol apa? Waru apa? Gerbang tol Waru Utama tadi ya, terakhir Waru Utama. Sekarang ke gerbang tol Kejapanan. Bukan ke Taiwanan, bukan ke Cinaan ya, tapi ke Japanan. Atau ke Koreaan mungkin ya, tapi lebih milih ke Japanan guys. Ke Japanan. Wah, oh yang penuh itu di antrian bis. Oh ini exitnya sebelah sini di miring-miring. Tadi udah isi lagi Salo. Aduh ini layarnya jadul jadinya kurang jelas. Berapa Pak? Ih kok nggak jelas gitu? Nggak jelas.
nggak jelas banget dah, nggak ada struknya, nggak ada apa, bingung lah, nggak tahu dah. Yaudah, tetap di Aurora Henggara Channel. Bye bye. Hai guys, balik lagi di Aurora Henggara Channel. Hari ini jam 9:20 kita udah di rest area daerah mana ya? Pasuruan. Menuju ke Bali sekitar 5-6 jam lagi ya. Ini tadi kita habis mandi, makan. Yang mau di sini cukup lengkap juga ya, ada Indomaret, ada CFC, ada Alfamart. Ini bisa kalau mau ke rest area sini ya. Lanjut lagi perjalanan, kita mulai lagi start menuju on pointnya di ke Probolinggo. Nah, stay tune tetap di channel Aurora Henggara Channel. Bye bye. Oke guys, kita ini lagi menuju ke Probolinggo. Nah, tadi kita berhenti di kilometer berapa ya? Di 50-an ya kayaknya ya. Untuk rest, untuk mandi, makan di jam setengah 9 ya. Di rest area berapa tadi lupa ya. Tadi kita makan, mandi, rest, isi, kemudian lanjut lagi. Ini sekarang mau menuju tol Pasuruan Probolinggo. Untuk estimasi waktu dari tol Probolinggo sampai ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi itu kurang lebih 5 jam ya, 5 jam. Jadi mudah-mudahan lancar. Ikutin terus perjalanan kita di Aurora Henggara Channel, Bali View to Bali. Bye bye. Oke, kita ini udah keluar dari tol Gending. Tadi ada kesalahan, jadi nggak sempet ke record ya si jalan keluar tol gerbang tol Cigending. Jadi tadi untuk keluar tol Gending itu dia di 118.000 ya kurang lebih ya. Nah, tadi kita awal masuk tol itu di Bandung kita isi 1.006.000 rupiah. Terus saya isi lagi 500.000 jadi 1.500.000. Sekarang berapa? Total saldo terakhir itu 486.000, jadi hampir 1 juta lebih lah ya, 1.004.000 lah kurang lebih ya untuk tol dari mulai Buah Batu sampai terakhir tol ini yang mau menuju Banyuwangi itu tol Gending ya. Nah, tol Gending. Oke, untuk tadi kita banyak banget berhenti di rest area. Nah, untuk rest areanya sendiri terbilang relatif ya nyaman lah ya. Untuk kebersihan mah relatif ya. Ya cukup lah untuk kebersihan ya. Dengan tarif tol segitu ya, untuk kenyamanan juga sepertinya harus memang diperhatikan ya. Karena itu juga menunjang dari apa namanya, kita juga untuk penumpang ya. Dan sekarang kita menuju jalan nontol ke Pelabuhan Ketapang ya. Pelabuhan Ketapang ini dilanjut sebenarnya ada jalan tol yang langsung ya langsung ke ada yang baru ya, cuman karena ini masih bulan Juni 2026, melihat berita katanya sudah akan dimulai dibuka itu Juli ya, Juli 2026. Tapi belum, tadi sih masih ditutup karena mungkin belum bulan Juli juga, entah di awal atau di akhir. Tapi kayaknya kalau misalnya seharusnya kalau udah dibuka itu lebih mempercepat lagi perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang. Saya juga memantau beberapa berita terkait kondisi lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang. Untuk Pelabuhan Ketapang sendiri memang
See you, bye bye. Hey guys, balik lagi. Ini sekarang kita menuju Banyuwangi. Kita buat Ketapang. Ya, ini ada pabrik Python lagi. Python. Ini dia pabrik Python lagi. Kita ketemu lagi pabrik Python. Python. Ya, ini adalah pabrik tenaga uap PLTU, pembangkit listrik tenaga uap PLTU Python. Ya, katanya ini adalah salah satu pembangkit yang menerangi Jawa, Bali, Jawa doang. I don't know. Ini dari jauh tuh ya, si menara-menara ininya tuh udah kelihatan dari jauh. Tuh lihat cerubung asapnya. Oke. Kayak udah di Saudi Arabia ya. Kayak udah pernah ya di Saudi Arabia. Pabrik PLTU Python ya guys. Tuh ketutup. Tetap di Aurora Henggara Channel, kita akan lanjut sampai ke Pelabuhan Ketapang. Dari Bali View to Bali, Aurora Henggara Channel. See you again, bye bye. Oke guys, kita lagi di Jalan Taman Hutan Nasional Baluran. Nah, di sini kalau lihat sekitar kurang dari 1 jam lagi menuju ke Pelabuhan Ketapang. Dominasi lewat sini banyak truk besar ya, truk besar, truk tangki dan lain sebagainya, logistik lah ya. Jadi kalau lewat sini hati-hati aja ya, jangan lupa beribadah, jangan lupa sholat, pantau terus channel kita Aurora Henggara Channel, Bali View to Bali tahun 2006. Bye bye. Bagus banget guys. Guys, itu yang di ujung itu tuh, di seberang sana itu Bali ya guys ya. Tuh lihat, bagus banget. Ya ampun, indah banget sorenya. Tuh lihat, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Bagus banget guys, itu Bali guys, Kita mau ke sana, Bali waiting for us. Kemarin itu di sini tuh sempat macet gara-gara yaitu penumpukan di pelabuhan. Nah, itu pelabuhannya guys. Nah, itu kita mau nyebrang ke sana, ke Bali. Wait for us. Yes. Oh my god. Guys, kita udah sampai di Pelabuhan Ketapang jam berapa? 16.35. Oke. Tadi kita udah pesen tiket ngedadak banget karena tadinya mau pesen DLU, ternyata DLU itu nggak ada, malah penjual tiket yang di luar yang di pinggir-pinggir tuh nggak tahu kalau ada kapal DLU. Karena kita tuh pengen kapal DLU karena DLU tuh kapalnya jatuhnya lebih besar ya dibanding kapal ASDP, dan yang saya tahu sih kapalnya lebih enak ya dibanding kapal yang ASDP. Nah, tadinya kita pengen beli tiket yang khusus DLU. Nah, ternyata karena tadi tiketnya banyak yang nggak tahu, ya udah akhirnya kita pesen via online via Verizi ya, via Verizi. Nah, tadi di total, setelah ditotalkan itu di 213.000 ya, dan ternyata 213 ternyata kita dapat diskon libur sekolah ya guys.
Jadi kita cuman bayar di 171.000 Yang aja. telepon. 171.000 aja karena dapat diskon libur sekolah ya guys. Nah ini ya guys. Nah 71 jam 16.34 tanggal 28 ya. Jadi setelah kita tadi masuk juga kita tanya ke petugasnya, petugas tiketingnya setelah scan barcode, ternyata DLU itu udah include di Ferizi. Jadi kita tinggal pilih aja kapalnya mau ASDP atau DLU. Nah kalau misalnya DLU itu biasanya katanya gimana cara milihnya nih? Ini katanya tinggal pilih aja antara dermaga 1 atau dermaga 4. Dermaga 1 atau dermaga 4. Nah jadi kita ini lagi nunggu antrian. Kemarin sih memang katanya di sini memang nunggu juga. Jadi kita tunggu. Ini dari tadi mobil yang tadi bareng sama kita loh. Kita tunggu aja. Sekarang jam 16.34. Kita ya? Terima kasih mungkin kita lagi nunggu dulu ya. Kalau ngeliat antrian sih biasanya udah dari sini tuh udah mulai maju ya, dari sini udah mulai maju. Kayaknya sih nggak akan lama ya. Kemarin lihat di beberapa konten yang ada di Instagram yang menuju ke Bali itu sampai nunggu 4 sampai 8 jam atau 6 jam juga ada ya, saking macetnya. Bahkan sebelum mau masuk ke pelabuhan itu macet sampai ke Watu Dodol. Watu Dodol bener ya, bener. Jadi bener. Sampai Watu Dodol itu macet. Nah sekarang alhamdulillah banget ya Allah, masya Allah tabarakallah, rezeki kita tadi lancar banget, nggak pakai drama-drama macet ya Pak ya. Dan akhirnya pun kita di sini juga mudah-mudahan juga nggak nunggu lama. Di sini ada sekitar tadi ada berapa dermaga? Ada 4 dermaga ya. Yang satu dermaga apa? Yang satu dermaga apa? ILN apa? Ya itulah ya, mungkin kita tunggu aja sebentar lagi, mudah-mudahan lancar. Jangan lupa berdoa, masuk kapal mudah-mudahan lancar. Tadi udah juga lihat perkiraan cuaca. Kalau mau lihat perkiraan cuaca boleh di follow apa tuh tadi ininya teh apa sih kalau perkiraan cuaca teh no? Info BMKG Banyuwangi, BMKG Banyuwangi. Nanti boleh dilihat, jadi dia itu selalu update setiap harinya selama 12 jam ya. Soalnya dari jam 7 sampai jam 7 itu cuaca lagi gimana sih, misalnya panas ya atau merawan atau gelombangnya seperti apa. Nanti gue tadi ngeliat di berita di melalui BMKG Meteorologi Maritim Daerah Banyuwangi. Di sini nih kantornya nih. Nah, itu ada ya. Nah, dia selalu update melalui Instagram. Jadi boleh di update atau di follow ya buat update info terkait cuaca di daerah Selat Bali ya. Jadi mau tahu nih gelombangnya lebih tinggi nggak, kan kita takut juga ya kalau gelombangnya tinggi ya. Tadi alhamdulillahnya gelombang bagus katanya, juga tidak terlalu tinggi, cuacanya cerah, anginnya bagus dan gelombangnya juga bagus ya, maksudnya nggak tinggi gelombangnya ya. Mungkin itu aja, jadi boleh sebelum ini mau di follow dulu untuk informasinya, jadi biar kita tahu juga gelombangnya bagus nggak nih di area mau masuk ke pelabuhan Ketapang. Oke, itu aja. Sebelum kita masuk jangan lupa berdoa dulu masuk ke pelabuhan, nanti kita update lagi ya. Bye bye. Ayam mau cari udara, sini Dek, sini aja. Oh iya. Mau di mana? Yang ke atas ibu yuk. Nggak serem nggak? Ke atas yuk. Kita udah di kapal feri di lantai 3, dapat KMP keren. So anginnya benar-benar kencang, gelombangnya juga mulai bikin
Kebetulan hari ini ya dapat yang malam karena dapat ngantri sekitar berapa jam? 2 jam ngantri. 2 jam. Pegangin tas Bu, Nak. Makan apa nih, A? Makan apa? Dedek makan apa? Makan kopi guys. Dedek makan apa? Aku lapar guys. Makan mie. papanya lagi kerja. Di dalamnya tuh agak kurang, baunya kurang sedap. Jadi kita putusin nunggu di outdoor, di area kafetaria sambil nungguin ya. Ini juga mulai pusing ya, jadi si kapalnya goyang-goyang banget, bikin aduh pusing. Nah, jembatannya udah mulai turun, kita mau keluar exit dari kapal ya. Aduh, hari ini malam ini tadi gelombangnya aduh benar-benar bikin apa ya, kayak kebecek-becek gitu si perut kita ya, terutama bikin pusing kalau saya ya, bikin pusing. Karena memang mungkin di bulan-bulan Juli ini gelombangnya mungkin tidak bisa diprediksi ya. Waktu itu kita berangkat bulan April aman ya Pak ya. Nah bulan Juni ini tadi anginnya beda. Wah, Juli ya, Juni masih Juni. Anginnya beda rasanya. Terus gelombangnya juga beda banget rasanya. Dan dari mulai awal masuk tuh udah agak kencang banget di dalam mobil juga, awal masuk udah beda. Jadi mungkin karena mungkin berbeda dengan bulan kita berangkat waktu itu. Jadi rasanya itu bulan April kan, bulan Juni mau menuju Juni ya. Alhamdulillah sih kita sampai lagi, persiapan mau turun dari kapal, sudah sampai ke dermaga, ini dermaganya ya, sudah sampai. Terus jalan dari kapalnya juga udah turun, sekarang lagi nunggu apa ya, nggak tahu, pokoknya kita tunggu aja ya. Oke. Guys, ini kita persiapan mau keluar dari kapal. Nah, mobil iya, Bu. Oke, kita persiapan keluar dari kapal. Agak sedikit terhambat karena banyak bau banget Iya, di sana. biasanya harus mengantri untuk keluar. Jadi kita tenang aja, sabar. Aduh. Oke, ini jalannya bergerigi ya, ini di dalam kapalnya. Kayak ada gerigi-gerigi. Mungkin untuk bikin anti-slip biar Pak, makasih. Siap. Makasih ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya di tahun 2026 ini kita jalan-jalan ke Bali. Alhamdulillah udah sampai di Pulau Bali. Alhamdulillah kita udah sampai di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dari pelabuhan kita langsung meluncur
On point kita di Pantai Lovina dengan jarak di Google Maps itu 1 jam 50 menit ya. Sebelumnya tahun kemarin kita itu dari Pelabuhan Gilimanuk langsung menuju ke Denpasar atau menuju ke hotel. Nah sekarang memang sengaja kita nggak pesan hotel di hari Minggu untuk check-in Minggu karena takutnya berubah planning. Memang tadinya asalnya kita mau nginep di daerah Pelabuhan Gilimanuk, tapi karena ingin cepat sampai dan masih kuat, akhirnya kita langsung menuju ke Pantai Lovina yang jaraknya lebih dekat. Karena waktu itu kita dari Bali, dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Denpasar itu makan waktu kurang lebih hampir sekitar 6 jam, dari jam 7 malam sampai jam 1 pagi. Nah, perjalanan kita tahun lalu itu karena kenapa lama? Karena salah satu faktornya adalah macet ya. Jadi dari Pelabuhan Gilimanuk ke hotel itu macet, banyak mobil besar yang sama-sama keluar dari pelabuhan menuju ke kota Denpasar ya. Jadi itu macet banget, beberapa kali berhenti dan lumayan lama, sampainya jam 1 pagi. Akhirnya kita memutuskan untuk lewat dulu ke Denpasar Utara untuk ke daerah Pantai Lovina. Karena daripada buang-buang waktu, kita ingin coba Pantai Lovina yang memang jarang dikunjungin orang. Nah ini worth it juga nih destinasinya kalau mau ke sana ya. Nah kita langsung menuju ke sana, sambil perjalanan kita pesen hotel di saat perjalanan juga ya. Jadi pesan hotelnya yang murah-murah aja, yang kita karena juga udah nanggungnya udah jam tengah malam juga, ini sekitar jam 8-an. Jadi kita pesen hanya untuk istirahat aja karena kita besok pagi udah meluncur lagi untuk check out langsung menuju ke Pantai Lovina untuk snorkeling dan lihat lumba-lumba ya. Untuk hotel nanti kita check innya start di hari Senin karena kita pesannya itu di daerah Denpasar Tengah ya, atau di daerah Legian. Nah di daerah Legian biar di tengah-tengah tuh tadinya kita ya pengen nginepnya, jadi lebih strategis untuk pergi kemana-mana. Jadi kita pesan dulu daerah Lovina, lanjut nanti kita di Legian itu hotelnya selama kurang lebih 4 hari 3 malam. Oke, stay tune. Hari pertama di Bali kita langsung menuju ke Pantai Lovina. Sesuai dengan itinerary yang udah dibikin, kita mau explore Denpasar Utara, yaitu Pantai Lovina. Malam-malam juga udah booking untuk perjalanan kita untuk lihat lumba-lumba dan snorkeling. Malam-malam banget itu langsung booking DP biar bisa pagi-paginya langsung. Ternyata harus udah stay tune dari jam 8 pagi. Ada pilihannya sih jam 7 dan 6. Cuman kayaknya kalau terlalu pagi kasihan juga anak-anak kedinginan. Jadi pilih yang jam 8 pagi harus udah di sana untuk melihat lumba-lumba. Dede harusnya pakai sendal yang satunya lagi, yang boot juga nggak ke bawah. Lewat bawah. Nggak apa-apa, ini ada embun, ada papa. Persiapan berangkat Pantai Dolphin. Ini kita lagi persiapan dulu untuk sebelum mau berenang. Jadi pakai dulu sunscreen, jangan lupa ya, karena memang terik banget di laut ya. Jadi pakai sunscreen dulu. Nah untuk jarak tempuhnya sendiri dari pinggir pantai sampai ke titik kita lihat dolphin itu memang cukup jauh dan lama juga ya. Mungkin kurang lebih 30 menit lah sampai ke titik kita lihat si dolphinnya ini.
Fasilitas yang kita dapat dari pemandu lumba-lumba dan snorkeling ini, yang pertama kita dapat lihat lumba-lumba, kemudian snorkeling, dapat peralatan snorkeling, kemudian 2 pelampung dewasa, 2 pelampung anak, plus dapat kamera anti airnya untuk di bawah lautnya ya, karena itu yang paling penting untuk dokumentasi ya. Kemudian untuk yang mau tahu berapa nih kita habis berapa untuk paket lihat lumba-lumba dan snorkeling ini, boleh komen di video kita di bawah. Oke? Dan itu worth it banget untuk dicoba, walaupun agak pricey tapi worth it kapan lagi ya, sekali seumur hidup. Nah, jadi ketika sampai di titik lumba-lumba ini, ternyata banyak nih kapal-kapal yang sama-sama lagi berburu atau berburu melihat si lumba-lumba ini. Nah, memang yang melihatnya juga nggak hanya wisatawan lokal, tapi wisatawan dari mancanegara juga banyak ya, untuk yang menyewa kapal dan melihat lumba-lumba sekaligus snorkeling seperti itu. Jadi menurut kami, jadi melihat si lumba-lumba ini menjadi one of the most worth experience kita selama di Bali ya. Jadi walaupun pricey tapi sangat worth dan menyenangkan dan tidak terlupakan pengalaman kita selama di Pantai Lovina untuk melihat lumba-lumba dan snorkelingnya. Di depan. Jadi di perahunya itu ada kayak tali dan pegangan yang kita bisa pegang sambil pakai peralatan snorkeling. Jadi kita bisa lihat nih ke bawah, ada lumba-lumba nggak, ada yang lewat nggak gitu si lumba-lumbanya. Karena di sini lumba-lumbanya tuh kayak keliling-keliling, putar-putar, muncul lagi gitu. Terus keliling lagi, terus muncul lagi ke bawah. Kadang dia ke bawah perahu, terus kita lihat lagi ke bawah gitu. Jadi seru banget. Alhamdulillahnya bocil pada berani nih turun ke bawah untuk snorkeling dan lihat ke perahu. Padahal ini lautnya laut dalam. Dan mereka nggak takut ya. Kita sounding dulu nih sebelum berangkat bahwasannya ini pengalaman yang menarik dan mereka harus coba. Syukurnya yang bawa itu kakaknya dan itu balita usia 4 tahun pun berani untuk terjun langsung ke laut terbuka yang dalamnya itu nggak kelihatan dasarnya, dan mereka nggak nangis dan berani untuk coba hal yang baru. Pertama nyemplung itu pas turun ke laut terbuka itu ya, aduh airnya dingin banget. Pas nyemplung juga pakai peralatan snorkeling, ngeliat ke bawah airnya biru, indah banget, jernih. Dan satu hal lagi ngeri juga ya, karena ke bawah itu nggak kelihatan dasar, pure hanya biru, jadi agak deg-degan juga. Karena pakai pelampung, insya Allah aman. Terus kita tanya juga apa kita nih boleh pakai talinya ini pegangan berempat, katanya boleh berempat ya. Jadi kita di sini sambil pegangan berempat sambil snorkeling lihat ke bawah. Kelihatannya itu si lautnya yang di bawah itu biru muda, indah banget ya, biru banget, jernih. Walaupun belum nampak lumba-lumbanya. Kemudian bapaknya itu mengendarain perahunya pelan-pelan sambil kita maju sedikit-sedikit nyari lumba-lumba seperti itu. Dan ini pengalamannya seru. Kita lihat ke bawah, airnya jernih, bersih. Sambil berempat kita lihat mencari si dolphin ini kemana sih gitu ya. Sama si bocilnya juga nih, bocil berdua nggak ada takut-takutnya, mereka berani untuk coba hal yang baru. Kemudian mereka juga excited untuk renang di laut lepas yang kedalamannya nggak tahu berapa meter. Seru, one of the best experience we've ever tried di Bali ya. You must try it if you go to Bali. Dan di sini juga saya bawa alat snorkeling sendiri. Kebetulan bawa satu alat snorkeling yang warna biru muda yang itu dipakai. Itu memang satu muka full ya, tertutup. Jadi kalau alat snorkeling biasa kan itu langsung
ada ininya ya, jadi berbeda. Nanti boleh kalau mau cari di toko oren alat snorkeling yang memang satu muka langsung tertutup seperti itu. Ini tuh perahunya sambil terus jalan pelan-pelan, bapaknya ngendarain pelan-pelan, kita pegangan sambil terus mengikuti arah arus si lumba-lumbanya ini pergi kemana. Nah ini kita ikutin terus biar kita bisa lihat lumba-lumbanya langsung dari bawah air ataupun dari atas juga kelihatan. Dan ini pun untuk kamera yang dipakai itu ada kamera dari handphone kita, kemudian dari kamera underwater yang masuk dalam fasilitas yang diberikan oleh bapaknya, kemudian ada juga nih yang di record langsung sama handphone bapak dari yang menyediakan layanan untuk melihat lumba-lumba dan snorkelingnya. Nah ini banyak banget nih kapal yang sama-sama lagi masih mencari lumba-lumbanya. Itu juga banyak juga bule-bule ya yang langsung terjun ke bawah laut tanpa pelampung ya. Secara ya bule itu jago-jago berenangnya ya. Walaupun swimsuitnya jangan kaget ya, nanti lihat swimsuitnya. Nah yang pengen tahu mana sih lumba-lumbanya kok nggak nongol terus, tonton episode 2 perjalanan kita di Bali tahun 2006 di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, nyalain tombol lonceng, dan di like, komen untuk dukung channel kita berikutnya. Oke, bye-bye.